Salawat serta salam semoga selalu tersantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, yang terhormat para wakil dekan dan pejabat pengelola Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, yang terhormat para pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, baik yang mengikuti secara luring dan daring. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya pada acara kajian rohani di Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, Selasa 4 Maret 2023. Mengawali acara pagi ini, marilah kita simak Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Galih Permana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfirud dunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul adabu summa la tunsarun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Allah Maha Besar demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran kepada Ibu Dr. Insinyur Hajah Sarifah Nurjana, M. Applied Science, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap bulan. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa melaksanakan lagi kajian yang selalu kita nantikan ini. Yang saya hormati Pak Ustadz Haji Saifuddin Abdul Falah, SPD MIKOM dari Pesantren Darul Ihsan Cimahi, Bandung dan sekitarnya yang sudah berkenan hadir, dan juga Ibu yang sudah berkenan mendampingi untuk hadir di fakultas kami ini, yaitu Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Wakil Dekan, juga pengelola yang lain. Di sini ada Bapak Kaprodi MTA, DTA, ada Bapak Manajer dan yang lainnya, serta Bapak Ibu dosen dan juga tenaga kependidikan di Fakultas Teknologi Industri Pertanian yang sangat saya banggakan, baik yang hadir secara luring maupun daring. Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan apa nanti yang disampaikan oleh Pak Ustadz, yaitu tentang 7 cara menjaga takwa. Mudah-mudahan waktu kita ke depannya sampai akhir Ramadan kita masih diberi
izin untuk hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berusaha untuk menjaga apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapat ampunan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti bisa kita aplikasikan tidak hanya selama Ramadan tapi sesudahnya, agar tentu saja dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Agar tidak memperpanjang waktu, maka saya cukupkan sekian saja. Tapi kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Ustadz sebelumnya, bahwa yang hadir hari ini tidak begitu banyak karena memang sedang ada aktivitas pengajaran Pak Ustadz. Karena waktu yang dipilih kebetulan hari-hari biasa gitu ya, sehingga mohon maaf banyak yang masih harus mengajar dan tenaga kependidikan juga masih banyak yang harus melaksanakan kewajibannya yang tidak bisa ditinggalkan di tempat. Itu saja, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita Bapak Haji Syaiful Abdul Fatah SPD MIKOM yang pada kesempatan ini akan menyampaikan tausiah dengan tema 7 cara menjaga takwa. Sebelum itu akan kami sampaikan kurikulum vitae beliau, Bapak Ustadz Haji Syaifuddin Abdul Fatah SIKOM MIKOM dengan nama panggilan Ajengan AF Cimahi. Beliau adalah pimpinan pesantren Darul Ihsan di Cimahi dan Bandung. Beliau beralamatkan di Komplek Perumahan Gria Asri Cahaya, Cipagderan, Cimahi. Riwayat karir beliau yaitu pimpinan pesantren Darul Ihsan Cimahi Bandung, kemudian dosen STT Bandung, dosen Stikom Bandung, kemudian aktivitas Salman ITB, dan personel DAI 9 Kota Bandung. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita simak tausiah beliau. Kepada Bapak Haji Syaifuddin Abdul Fatah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, anu ngajawab salam ukur saware. Saya doakan yang jawab salamnya kompak, baik yang daring maupun luring. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah berlimpahkan rezekinya, rajin ibadahnya, dan husnul khotimah akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilatan litaqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dekan, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dalam manfaat dan taat. Amin. Juga para pejabatnya di bawahnya, juga para direktur, mungkin manajer, juga para
dosen yang hadir dalam kesempatan ini, baik yang offline maupun yang online. Doa terpanjatkan di awal, mudah-mudahan kita semua dicurah limpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bangga bisa hadir di tempat ini, Bapak, ya, Ibu. Kenapa? Karena ya Unpad itu kan nama besar, universitas ternama di Indonesia yang kalau diundang ke Unpad ada prestis gitu, Bu, ya. Alhamdulillah. Saya pernah juga ngisi yang di Dipati Ukur dulu pas bukber ya, Bu. Hadirnya banyak ketika itu karena sekalian bukber. Kalau sekarang kenapa enggak banyak ya? Karena enggak ada makan-makan sesudah ceramahnya. Coba kalau sambil bukber bakal rame. Kenapa? Karena pada bawa anak istri kan. Sekalian bala kecerakan. Tanggal berapa saya di Unisba ya? Sambil bukber juga biasanya begitu. Penuh aula. Kenapa? Anak incu di Barawa kan. Gitu rame. Nah, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita walaupun lagi puasa, walaupun yang hadir tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ilmunya, barokahnya, manfaatnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya saya bangga bisa berdiri di tempat ini. Walaupun saya orang Sumedang, Ibu, walaupun tinggal di Cimahi, saya orang Sumedang nyingcet, Bu, gitu. Sumedang perbatasan Garut, Sumedang Garut, daerah Cibugel, Bu. Dharma Raja, ke sana kan Wado. Nah, ada Cibugel itu perbatasan dengan Limbangan Garut. Jadi KTP mas saya Sumedang gitu. Maka pas Unpad ada di Sumedang itu merasa bangga karena memang Unpad adalah kampus ternama di Indonesia. Walaupun saya kira pertanian itu di IPB, Ibu, ternyata di Unpad ada. Unpad kesohornya hukum, ya, Pikom, ya, guru-guru saya di sini ya kebanyakan ya di Fikom Unpad. Saya S2-nya di Unisba Fikom. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan 7 cara menjadi manusia takwa. Barangkali handoutnya sudah didapat semuanya karena sengaja kalau ngisi di kampus mas saya suka pakai ada supaya rada ilmiah lah gitu ya. Tapi pengalaman yang Ibu-ibu kan mengesankan. nguping ya. Itu cari sedikit orang itu di sana. Saya tuh mau ke sana tapi harus ngerjakan ini. Ya namanya dosen Pak Ustadz ya, kenapa ini dalilnya nggak nyambung ya, nggak apa-apa karena saya biasa di sidang lah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara takwa. Takwa itu diambil dari kata wako. Wako artinya khawatir, takut, terjaga, hati-hati, waspada dan semacamnya lah kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Jadi takwa itu takut, khawatir, waspada, hati-hati, kurang lebih di sekitaran itu maknanya. Itu takwa. Tapi kalau kita merujuk ke para ulama, takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Selalu menjalankan apa yang Allah perintah dan selalu menjauhi yang Allah larang. Itu takwa. Jadi simpel nama takwa tadi, Bu. Tak melaksanakan taat, menjauhi maksiat, itu takwa. Itu sesimpel itu, ya. Melaksanakan taat, menjauhi maksiat, itu adalah takwa. Sesimpel itu. Tetapi tentu meluas. Kenapa? Karena suatu ketika Umar bin Khattab nanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, menurut kamu apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab bukannya menjawab, malah balik nanya, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kamu melewati suatu jalan yang jalan itu banyak durinya,
Yang jalan itu banyak ranjaunya. Kira-kira apa yang akan kau lakukan? Umar tercenung, ngebayangin suatu jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan beling pecahan kaca, penuh dengan ranjau, bisa sewaktu-waktu kita nginjak meledak, mati kita. Maka kata Umar bin Khattab sambil membayangkan hal-hal tadi, beliau berkata, ya pasti aku akan sangat hati-hati. Tidak ada langkah kecuali saya perhitungkan. Tidak ada saya melangkah kecuali saya lihat kanan kiri depan belakang. Kenapa? Karena saya takut celaka. Maka Ubay bin Ka'ab pun tersenyum. Itulah takwa. Jadi takwa itu waspada. Waduh, ada keluar bantuan. Waspada, waspada, jangan-jangan puluhan tahun dalam karir kita harus terjerumus oleh hal seperti ini. Ada sana sini godaan. Ya, kan godaan itu ada 3, cenapa? Harta, tahta, dan wanita. Nah, hati-hati. Jangan-jangan kita mau su'ul khotimah. Di penghujung karir kita harus jatuh gara-gara bla 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 bla. Maka takwa itu kewaspadaan. Khawatir terkena ranjau, khawatir terkena duri, khawatir celaka, khawatir binasa. Itu takwa. Jadi takwa itu khawatir. Disambungkan dengan definisi tadi, khawatir tidak ada perintah Allah yang tidak ditaati, khawatir ada larangan Allah yang justru dilakukan. Itu adalah takwa. Begitu. Jadi takwa teh Pak Prof Jali sanes sirah botak dibabawa. Kan naon ari takwa? Takwa teh sirah botak dibabawa. Bukan. Takwa itu tadi rasa khawatir ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan, khawatir ada larangan Allah yang justru dilakukan. Itulah takwa. Bapak Ibu, kalau kita merujuk ke literatur-literatur agama baik Al-Quran, hadis, dan kawal-kawal para ulama, kita akan menemukan semua tujuan daripada ibadah ritual, goalnya itu, natijahnya itu, konklusinya itu adalah supaya kita menjadi manusia takwa. Coba, takwa itu kan manusia baik lah, bahasa kita malah. Gitu ya, bukan pakai bahasa agama mah, takwa itu orang baik lah gitu. Semua ritual ujungnya pasti supaya kita jadi baik. Dan Allah mah nggak butuh ibadah kita, ibu bapak. Semua kita nggak sholat, nggak mengurangi ketuhanan Allah, tidak mengurangi kemahabesaran Allah. Kita ibadah untuk diri kita. Supaya apa ibadah? Supaya kita baik. Kita buka. Tujuan sholat apa? Tujuan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu tujuannya supaya bisa mencegah diri kita dari berbuat menjijikkan. Kan fahsya itu menjijikkan. Kayak zina. Menjijikkan. Kayak selingkuh. Kayak pokoknya yang kalau orang lihat, kalau orang tahu memalukan, itu namanya fahsya. Nah, sholat itu mencegah itu. Wal munkar, dan berbuat kejahatan, menzolimi orang, sikut kanan, sikut kiri, menjilat ke atas, menginjak ke bawah, menyikut ke samping. Nah, itu munkar, maka sholat itu mencegah itu. Kita buka tujuan zakat apa? Tujuan zakat itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Membersihkan harta, bisi ayanu haram di zakatan. Bisi ada menzolimi orang di zakatan. Tujuan zakat itu apalagi secara dimensi sosial, kan zakat itu kepedulian sosial. Kan ibadah ada 2. Ada ritual, ada sosial. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Ada ibadah ritual, ada ibadah yang sifatnya sosial. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu zakat itu adalah tujuannya supaya kita menjadi manusia baik, yaitu empati kepada sesama. Kita buka juga puasa. Nah, sekarang kita sedang pada puasa. Hari keberapa Pak ayeuna teh Pak?
12 sore lebaran, tinggal berapa lagi? 16 hari lagi, Bu. Ya alhamdulillah, karena saya ada baru tanggal 1 puasa udah ada yang berteriak alhamdulillah lebaran 29 hari lagi. Saking merindukan lebaran ya, Bu. Karena orang yang puasa itu diberi 2 kebahagiaan. Kebahagiaan harian apa? Setiap jam 4, jam 5 tidak ada kebahagiaan yang melebihi berbunga-bunganya kita menjelang berbukanya. Kenapa? Karena di file otak kita ada kolak, ada bala-bala, ada gehu dan lain sebagainya. Ya, sampai-sampai saya kan ngisi di radio MKFM, Fikih Kontemporer. Ada yang iseng tuh pendengar, host bisa enggak untuk request lagu ini sekarang mau berbeda requestnya. Emang apa? Saya request adzan maghrib katanya. Padahal baru jam 4:30 ya. Berarti kita semua memang menunggu berbuka itu luar biasa berbunga-bunga dan bahagia. Dan ada menunggu lebaran. Lebaran itu apalagi mudik itu cita rasanya luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi intinya semua ibadah itu ujungnya untuk menjadi kita baik. Coba haji ya, di sini kan udah ada yang ibu haji, bapak haji, ibu hajah, bapak haji. Haji itu di Al-Quran wala ropasa wala pusuko wala jidala, supaya kita tidak ropas. Tidak ropas itu tidak asal bicara yang jorok-jorok, yang purgar. Wala ropasa wala pusuko, tidak berbicara yang jahat-jahat, tidak berperilaku yang jahat-jahat. Wala jidala, tidak berdebat, tidak egois dan lain sebagainya. Itu haji itu ujungnya menjadi orang baik ya. Jadi semua ritual dalam Islam tujuannya untuk menjadi manusia baik, yaitu menjadi manusia takwa. Dan kalau ada yang nanya, Pak Ustadz, ritual apa yang paling sangat efektif untuk membangun jiwa yang takwa? Bukan sholat, bukan haji, padahal puluhan juta, sekarang mah mendekati 100 juta Ibu ya. Selain mengamankan kursi 30 juta, sekarang harus ada 60 juta gitu. Nah Ibu, ternyata bukan haji, bukan zakat yang paling sangat berdampak, yang sangat efektif untuk membangun takwa adalah puasa. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang tidak terlihat. Orang sholat kelihatan, acong-acongan. Orang zakat kelihatan, ngasih. Lamun teu ngasih dasar haji pelit katanya. Masa tanah hektaran gak ngasih ke lingkungan sekitar. Haji jelas, ibu dialanturkeun berbis-bis sama tetangga, sama keluarga, saborodotan ngalanturkeun ke Soekarno-Hatta ka ini. Jelas kelihatan, satu-satunya ibadah yang tidak tampak, yang hanya kita dan Allah saja adalah puasa. Maka kalau ada yang nanya, sejatinya kita itu pas ibadah ikhlas itu di mana? Di saat puasa. Nggak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Punten Bapak Ibu, tahu nggak sekarang saya puasa atau tidak? Jangan-jangan saya keur ngolomuh permen karet. Jangan-jangan tadi saya tersaur. Jangan-jangan sebelum ceramah saya barusan nyemil bala-bala jeung leupet, jeung cengek beletrok-beletrok. Terus saya ceramah juga soleh kan? Nggak ada yang tahu, hanya saya dan Allah. Maka yang paling efektif membangun jiwa takwa adalah puasa. Luar biasa puasa itu. Dan semua makhluk Allah kalau ingin ada lompatan dalam hidupnya biasanya puasa. Ulat menjijikkan, rerengkudan di pohon, gemul makan aja hidupnya teh, makan aja terus, punten hardolin dahar, apalagi Bu ya, disensor satu ya, dahar titik-titik ulin gitu aja ulat. Tapi apa yang terjadi sesudah ulat puasa? Yang asalnya menjijikan tiba-tiba berubah jadi indah, terlihat mata. Yang tadinya asalnya makan terus, sekarang mah menebar kebaikan. Dia hinggapnya di bunga-bunga yang indah, mengecapnya dan menebarkan sari-sari bunga ke berbagai tempat. Akhirnya bunga jadi di mana-mana. Berubah rupanya, berubah sifatnya, berubah efeknya dan lain sebagainya. Karena puasa.
Maka yang paling efektif membangun manusia takwa adalah puasa. Jadi insya Allah semua kita sesudah puasa akan takwa. Tapi PR besar apa? Sesudah beres puasa bisa enggak menjaga takwa? Itu masalahnya. Kerpuasa mah enggak mungkin Bapak buka YouTube anu seksi-seksi ningali, enggak mungkin. Aduh, bisa batal saya. Kan puasa itu ada yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri. Ada yang membatalkan pahala puasa. Ada 5. Homsun yupatirna so'im al-kidbu wal ghibah wal namimah wal yaminul gomus wal nadru bisahwat. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Apa? Al-kidbu berbohong. Kata budekan tuh, Pak sudah beres belum? Udah Bu, tinggal ngetik kencan. Kita kalau ke puasa kan, tidak. Saya tidak boleh berbohong, nanti batal dong pahala puasa saya. Wal gibah, ya biasanya ibu-ibu ngerumpi gitu. Kalau bapak-bapak sih ya kadang-kadang juga sama ya, suka ngerumpi. Misal ini mah, tapi bukan ibu bapak di luar. Ya di sini mah kadang-kadang. Gitu. Bu, Pak, ngomongin orang lagi puasa, si Anu udah beli mobil baru lagi ya. Songongnya luar biasa, pada saya tahu nyicilnya juga sabaraha, coba 10 tahun dia tuh. Bla-bla ngomongin orang. Nah kalau lagi puasa kan astagfirullah. Jadi tadinya mau ngomongin itu tapi enggak jadi, takut batal puasa. Gitu, jadi ada rasa khawatir batal. Apalagi gibah wan namimah, mengadu domba. Si A dibejakan ke si B dibejakan ke A supaya garleut gitu ya. Supaya bertengkar, supaya marah-marahan, supaya musuhan. Wan namimah ngadu domba wal yaminul gomus, saksi palsu. Sedikit-sedikit demi Allah, cadu, swear, ya berani disamber geledek, wallahi dan lain-lain itu nggak boleh lagi puasa. Selanjutnya wanadru bisahwat, melihat dengan syahwat. Ya, ayeuna nama di HP, smartphone, segala rupa ada. Mau searching apapun. Nah, itu lagi puasa mah kan terjaga. Nah, yang jadi permasalahan nanti kalau sudah beres puasa. Makanya saya akan menyampaikan 7 cara menjaga takwa. Mana? Yang pertama Pak, namanya muahadah. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga mujahadah. Yang keempat azmiyah. 5 muhasabah. 6 muaqabah. Yang ketujuh istiqomah. Semuanya pakai ya, jika perempuan ini ya. Biasanya pakai Yang pertama muahadah. Apa itu muahadah? Diambil dari kata ahdun. Ada komitmen. Seseorang takwa akan selalu terjaga, bukan hanya di bulan puasa, di 11 bulan sesudahnya dia akan selalu takwa kalau ada muahadah. Apa muahadah ibu bapak? Muahadah itu komitmen. Jadi dia gini. Kalau saya biasanya ditulis Bu, ya ditulis. Ya nggak apa-apa nggak ditulis juga, tapi bisa dilafazkan. Ya Allah, sesudah puasa ini saya tetap akan menjaga kebaikan-kebaikan puasa saya. Apa saja? Contoh, tidak ada malam berlalu kecuali saya tahajud. Wah keren tuh. Bertekad saya ingin sisa usia saya jadi ahli ibadah. Tidak ada pagi hari berlalu kecuali walaupun hanya 2 rakaat sebelum ngajar rek salat duha heula. Wah, keren itu. Walaupun 5.000 perak, 10.000 perak, tiap hari saya komitmen mau sedekah. Hayu atuh di kantor teh barikin kenceleng lah, ame aya sesame serbatagor teh su 2.000, 5.000, teu karasa sakedik-sadik-kedik, sedikit-sedikit lama-lama membukit amal kita. Geningan pas Ramadan dikumpulkan teh, ya gini sampai ke 15 juta nah di tiap kantor teh. Derwe ngondang anak yatim dibagikan, Masya Allah. Nah jadi komitmen seperti itu. Saya tidak ada sholat fardu kecuali saya ingin berusaha berjamaah. Wah hebat lagi, sampai-sampai kelewat jamaah. Pak udah berjamaah belum? Aduh belum. Hayu atuh sama saya, ini saya ketinggalan, sayang. Wah itu hebat. Apalagi ya bukan hanya ibadah ritual, ibadah sosial juga. Saya selalu tepat waktu kalau ngajar. Saya ingin selalu misalnya kerja beres
Ya kan kerja itu kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Nah itu komitmen kepada Allah supaya menjadi pribadi yang baik. Itu namanya muahadah. Oh itu luar biasa Pak komitmen tuh. Tadi ngobrol sama Ibu Dekan. Pak Ustadz pesantrennya di mana aja? Di sini. Alhamdulillah Bu. Pak qadarullah bifadlillah dengan izin Allah. Saya pesantren di Cimahi, di Banjaran, di Subang, ya Kalijati, di Sukabumi. Itu Pak Ustadz gimana ceritanya? Ya saya sampaikan sekarang. Sebenarnya ada muahadah Bu. Jadi dulu saya hanya keluaran SD, putus sekolah, tidak punya biaya. Ya ibu bapak cerai. Singkat cerita Bu, saya ke pesantren aja mesantren. Karena pesantren mah cukup bawa beras. Ya 5 liter masih ingat. Tidak harus bayar ke kiainya, dah ikhlas kiainya. Malah saya sering dikasih ke kiai. Suatu ketika saya Bu karena kurang gizi makan setiap hari jeung gepuk. Gepuk itu bukan daging, gep kerupuk. Akhirnya kurang gizi Bu, saya sampai lumpuh. Kena virus tulang, dibawa ke Pakuwon di sini Bu. Masih ingat Bu. Malam-malam ya saya tuh udah diponis nggak akan bisa jalan lagi, lumpuh, nggak tahu polio atau apalah, nggak tahu. Apa Bu, ketika malam-malam ada orang berjubah putih, dia masuk di ruang entah mimpi entah sadar, dia bilang, hudang, ulah eleh, udah di cita-cita segitu tilu, hudang teh bangkit. Yang kedua, ulah eleh teh jangan kalah oleh penyakit. Udah gede cita-cita, kejar lagi mimpi kamu. Korejat tuh Bu, padahal lumpuh. Ngorejat, pas ngorejat, saya dengan berlinang air mata bilang, ya Allah, betapa pahitnya jadi orang miskin. Hanya untuk melanjutkan SMP pun saya tidak mampu. Ya Allah, andai saja Engkau menyelamatkan saya bisa panjang usia, bisa panjang umur, bisa beraktivitas lagi. Saya bersumpah ya Allah, saya ingin membangun pesantren yatim duafa yang gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Sumpah yang kedua, kalau saya nanti punya kesempatan, saya ingin sekolah setinggi-tingginya. Padahal keluaran SD, Rex gimana kuliah, boga ijazah SMP, tidak punya ijazah SMA. Yang ketiga Pak, karena saya dibesarkan hanya single parent oleh ibu saya sendiri. Saya ingin membawa ibu saya ke tanah suci. 3 sumpah Bu. Spontan dilontarkan di malam hari ketika antara sadar dan mimpi. Apa yang terjadi seperti kesetrum Pak. Enggak lama sembuh, balik ke pesantren, ikut persamaan SMP, SMA, kuliah. Mohon doanya ayeuna nuju nyusun disertasi ya, mau ngikutin Bapak Ibu ya di sini ya, jadi para pejuang pendidikan. Begitu. Nah, kenapa saya bisa bangkit? Karena ada komitmen. Nah, sama ibadah dan kebaikan juga kalau ada komitmen, ya Allah, saya ingin sisa usia saya dalam kesolehan, saya ingin tahajud tiap malam ya Allah, walaupun hanya 2 rakaat, diakhiri witir 1. Naik level lagi 4 rakaat, witirnya 3. Ya Allah, sebelum kerja atau sudah masuk ke ruang kerja, mau nyiapin sajadah, sebelum ngajar tarik 2 rakaat heula duha. Wah keren. Ya Allah, saya ingin sedekah tiap hari walaupun berapapun. Nyimpen kenceleng sedekah tiap hari. Teka rasa sabulan gening aya 300 kasihkeun ke fakir miskin. Itu gembira, damai, tenang, banyak kebaikan. Nah itu namanya komitmen. Yang nomor berapa Bu sekarang? Ya dalilnya ada di situ ya. Karena setiap hari kan kita komitmen Pak. Kita sholat nih. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahya, itu komitmen. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Di dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami ibadah, hanya kepada Allah kami minta tolong. Itu komitmen. Dan ada ayat Al-Hadid 8 yang ada tercantum di situ ya. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, bahwa dan dia telah mengambil komitmen dari kamu jika kamu orang-orang beriman. Jadi kalau ingin takwa terjaga, komitmen Pak. Coba bisa enggak
beres Ramadan tetap kita ke masjid. Kan biasanya ke masjid teh kebanyakan mah Ramadan we taraweh. Hari di luar Ramadan mah ya selamat tinggal masjid sampai jumpa tahun depan. Ada teh malaikatnya yang serikeun naon tahun depan da maneh mah sabulan dege maot. Kan rugi atuh Pak ya. Kan orang mesok hari taraweh datang ke masjid, hari sholat fardu henteu. Ya, henteu ke masjid padahal mah hari taraweh hukumnya wajib apa sunnah Pak? Sunnah. Kalau sholat fardu hukumnya wajib? Wajib. Maka kata guru saya, ini mah frontal ya guru saya, nggak boleh disampaikan di orang umum. Apa katanya? Anu taraweh ke masjid berjamaah tapi sholat fardu henteu eta teh bagaikan orang pakai dasi tapi tidak pakai baju katanya. Kan dasi itu hukumnya sunnah, ari baju mah hukumnya wajib. Dia melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib katanya. Tapi enggak apa-apa untuk kita semua yang umum mah. Ya atuh Ustad, alhamdulillah daek taraweh oge. Mudah-mudahan sesudah taraweh nanti pelan-pelan maghrib dulu. Ya pulang kantor teh ya. Memang capek atuh Pak Ustad datang maghrib jaba macet. Ayeuna mah di Jatinangor teh. Datang teh Pak Ustad geuskeun ka ngayak-yak tenaga teh habis geus hayang mandi ku cai hangat langsung calik di sopanya ke remote sambil mie gitu ya. Tapi Pak, hayulah udah mulai kita teh geus cueut ka hareup. Udah mulai ada huis teh uban Pak ya. Ya saya ini uban tara dicabutan Pak ya karena sudah mulai antara hitam dan putih trek seimbang. Kalau dicabutan botak nanti. Ya. Benar Pak di hadis tuh nggak boleh mencabut uban loh. Latan tifu as-saiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban karena uban itu akan jadi cahaya di hari kiamat. Jadi bersyukurlah bapak-bapak ibu-ibu yang beruban. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat buricak burinong ininya. Kenapa? Karena akan jadi cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Itu Pak ya komitmen ke masjid. Walaupun mungkin maghrib dulu. Ya atau nyantai subuh dulu. Ya duhur asarnya masih kerja mah misal masih dimaklumi lah, tapi nanti sepensiun mudah-mudahan jadi ahli ibadah gitu. Tapi pelan-pelan mulai mendekati masjid. Nah itu komitmen ya Pak. Selanjutnya yang nomor kedua muraqabah. Kalau orang ingin selalu menjaga takwa harus muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu selalu merasa ditatap Allah, selalu merasa diperhatikan Allah, selalu merasa dilihat Allah. Maka orang yang muraqabah mah dimanapun dia, kapanpun dia, dengan siapapun dia tetap menjadi pribadi yang idealis. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Gak ada siapa-siapa. Gak apa-apa lah. Dan gak ada yang tahu. Kata siapa? Allah sedang melihat kita. Tidak. Keren itu. Berarti sudah muraqabah. Muraqabah itu orang yang sudah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dia sadar sesadar-sadarnya Allah itu monitoring kita, melihat kita. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab ada penggembala ngagoda, kamu menggembala kambing berapa? Ya sekitar 3.000. Udah 3 saya beli. 3.000 kehilangan 3 nggak ada, nggak akan tahu majikan kamu. Apa anak itu bilang? Wahai orang asing, majikanku tidak tahu, tetapi Allah Tuhanku tahu. Dia asa kesetrum Umar. Allah karim, dia peluk anak itu dan dikatakan kamu akan jadi ulama besar. Jadi ulama besar. Ada ulama lagi, Ibrahim Al-Miski namanya. Ibrahim itu nama orang, Al-Miski itu apa? Misik itu Pak, minyak wangi. Kenapa disebut minyak wangi? Karena punya karomah. Pak, orangnya belum datang, wanginya sudah tercium. Ulama ini. Sebaliknya, orangnya udah pulang, udah berjam-jam yang lalu, tapi di ruangan ini masih wangi. Siapa namanya? Ibrahim Al-Miski, orang Baghdad, Irak. Ulama besar, tapi punya karomah wangi. Kenapa? Dulu pas pemudanya dijebak oleh janda. Tolong. Pemuda ganteng, tolong ada ular di dalam. Masuk dia.
Pas masuk, di mana? Itu di kolong kasur aku. Dibawa ke kamar dia, mana. Ditutup pintunya. Dan dia pun, pilihan kamu dua. Layani aku, kata si janda itu. Layani aku atau aku akan teriak. Supaya kamu bonyok dikeroyok orang karena masuk ke rumah saya. Mau memerkosa saya, kata dia. Ibrahim Al-Miski, lamun kabur diteriak orang, ya orang datang digebukin. Kalau melayani, ya Allah melihat dia. Walaupun secara naluriah manusiawi dia juga ada keinginan untuk itu, tetapi dia ingat Allah melihatnya. Apa yang terjadi? Ya. Saya akan melayani kamu, tapi maaf ya, saya mau bersih-bersih dulu, nggak enak nih. Ke air, minta izin ke air, dia ke air. Punten ya, rada jijik ya Bu Dekan. Dia punten BAB. Dan kotorannya dibalurkan ke seluruh tubuh dan dia pun keluar dari toilet. Hayo katanya, atuh larinya si janda teh sia maneh gitu ya, jorok, jijik geuluh. Ayo kabur ke mana ka ditu, diusir akhirnya. Dan dia pun pulang langsung bersih-bersih, langsung wudhu, langsung nangis, sholat tobat. Ya Allah, hampir saja aku melakukan sesuatu yang menjijikkan dalam hidup saya. Jinah, ya Allah. Dia ketiduran ketika istighfar ribuan kali. Astagfirullahaladzim. Padahal dia nggak berbuat dosa, tapi hampir terjebak oleh dosa. Istighfar malam-malam Bu. Pak, dia kaget ada seseorang yang masuk ke mimpinya dan itu nabi yang dia yakini. Apa katanya? Belum ada dalam sejarah manusia seseorang menghindari jinak sampai melumuri tubuhnya dengan kotoran, dan kamu akan Allah balas dengan tubuhmu wangi sesudah ini. Bu, diundang ceramah, orangnya belum datang, di sini sudah wangi. Nah, sudah deket kayaknya nih Pak Kiai Ibrahim Al-Miski teh. Kenapa? Ini wanginya semerbak, sudah wangi. Pas pulang Pak, udah 2 jam mungkin dia udah nyampe ke pesantrennya, ke ininya, ke tempatnya. Di sini ruangan masih wangi. Ya, kalau saya nanti pas pulang Pak, pikiran, masih ayah ya si Pak Ustadz dia bau kelek kena kan gitu. Hari itu mah bukan. Wanginya Pak. Kenapa? Karena Ibrahim Al-Miski murokobah. Apa itu murokobah tadi Bapak, Ibu? Murokobah itu merasa disertai Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah dimanapun, sedang apapun, kapanpun. Masya Allah. Maka kalau murokobah, kita akan selalu bisa menjaga takwa. Nomor sabaraha Bu? Nomor katiluan, sok dibuka ya halamannya. Ibu MC barangkali waktunya saya sampai jam sabaraha hawatos kalewat offset. Masih ada waktu? Masih. Pokoknya mah di kodean we lah nya Pak Ustadz, 10 menit lagi tanya jawab. Saya khawatir offset karena tahu Bapak Ibu orang sibuk ya, pasti ngalalajar dan lain sebagainya. Ketiga, muhasabah. Orang yang kuat muhasabahnya akan selamat hidupnya. Orang yang kuat muhasabahnya akan selamat menjaga takwanya. Apa itu muhasabah? Hasaba yuhasibu. Menghitung diri, merefleksi diri, introspeksi diri, itu namanya muhasabah. Jadi orang yang kuat muhasabah nama Bu, selamat. Dia misalnya nih, akan ada bisikan setan, bla 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 bla, dia muhasabah. Apa manfaat madaratnya? Apa resiko dan bahayanya? Apa manfaat bagi saya? Dan lain-lain. Dia selalu muncul orang Sunda mah ada kearifan lokal. Samemeh ngucap di beuweung diutahkeun heula gitu ya. Kasarna dia dikunyah dulu, diburakeun deui, dikunyah lagi. Ini untuk ini teh saya teh bener enggak ya melakukan ini teh? Saya mengeluarkan kebijakan ini benar enggak ya, tidak menzolimi orang atau enggak ya? Saya melakukan ini teh kira-kira efeknya apa bagi saya? Dunia akhirat saya. Jadi orang pandai muhasabah itu mau dunianya mau akhiratnya aman. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu.
Muhasabahlah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kelak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli menghitung diri mah insya Allah selamat. Coba kalau orang muhasabah mah, lisan saya banyak kebaikan apa banyak mengucapkan keburukan? Astagfirullah. Saya mau menghentikan sekarang ngomongin orang, ngegibah orang, fitnah orang. Mata saya banyak baca Quran, banyak kebaikan atau banyak kemaksiatan? Astagfirullah. Mulai dari sekarang mau menundukkan pandangan. Kata guru saya, kalian ingin mendapatkan manisnya iman? Iya Pak Kiai. Ke santri-santri, kalian ingin merasakan lezatul ibadah, lezatnya ibadah? Iya Pak Kiai. 1, tundukkan pandangan kepada kemaksiatan. Maka kamu akan merasakan hilawatul iman, manisnya iman. Salatnya meni asa nikmat, ruku, sujud, zikir teh meni nikmat. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kenapa? Karena kita menjaga mata kita. Lezatnya ibadah, manisnya iman akan dirasa jika kita menundukkan pandangan. Nah itu kan hasil dari muhasabah. Layak enggak saya melakukan ini? Layak saya enggak tidak melakukan ini? Nah itu semua lewat muhasabah. Saya punya ibu, rada sieun ya, saya rada takut Bu. Kenapa? Kan ada rekal tuh buat Quran ya, nyimpen Quran. Saya kira ini kain biasa warna putih. Pas saya gini ya, mau pakai Qurannya, saya rada meringkak bulu punuk, bahasa Perancis nama. Apa? Berdiri bulu kuduk. Kenapa Bu Pak? Ternyata itu teh kain kapan. Ya, saya nanya, Mak. Saya manggilnya emak, Mak. Nanaonan kain kapan dina ieu? Emak teh lamun ningali kain kapan, sok inget nasib akhir emak teh bakal di pakaiananku kain kapan ini. Ingat kuburan, ingat kematian, ingat kesementaraan hidup, ingat keabadian akhirat, ingat bekal apa yang bisa saya emak bawa. Jadi emak saya untuk menjadi manusia yang muhasabah, reflektif itu manusia yang selalu mawas diri, itu ternyata sampai menyimpan kain kapan. Ulama lebih hebat lagi daripada ibu saya. Ibrahim bin Adham apa Pak? Di kamarnya tempat sholat kan ada musola, tempat kan sholat sunnah itu yang istimewa itu bukan di masjid Pak. Kan orang mah ke masjid datang sholat sunnah kan, terus sholat fardu, padahal mah bukan. Yang istimewa itu sholat sunnah di rumah, ke masjid mah sholat fardu aja atau hanya tahiyatul masjid. Nah Ibrahim bin Adham sok sholat sunnah di rumah, di depan musolanya dia gali kuburan buat dirinya nanti. Jadi tiap sholatnya Pak ningali kuburan. Ari urang mah pasti lompatnya ada bisi aya nu kaluar kan di kuburan. Nah itu luar biasa, ekstrim memang, tapi untuk menjadi manusia yang pandai muhasabah memang harus ya begitulah, ada trigger-trigger. Nomor keberapa Ibu Bapak? Nomor keempat, azmiyah. Azmiyah itu tekad yang kuat. Pak Ustadz, usia saya sekarang sudah 50 tahun. Sedangkan di ayat Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15, kalau orang sudah lewat usia 40 tahun, kalau dia tetap dalam kemaksiatan, pelan tapi pasti dia menuju neraka gini aja. Tak terasa memang sih, sedikit beloknya, tapi kan bakatku lama dan jauh, akhirnya ke neraka. Tapi kalau 40 tahun sudah ada rohbaniyah, getaran-getaran ketuhanan, ukhrawi akhirat, maka dia pelan tapi pasti ke kanan Pak Kiai. Enggak kerasa sih, gini aja, tapi semakin jauh semakin ke surga ujungnya. Pak Ustadz, saya bertekad sekarang mah sudah 50 tahun gini mau jadi ahli tahajud, ahli duha, ahli sholat sunnah, ahli tilawah, malah abi marek saum sunnah, badai Daud, badai Senin Kemis, badai apapun. Wah itu keren. Kenapa? Karena ada tekad. Dan tekad itu bagaikan aliran listrik bagi lampu, tekad itu bagaikan gas bagi kompor, tekad itu bagaikan bensin bagi mesin mobil,
yang bisa menerangkan, yang bisa menyalakan, yang bisa menggerakkan. Itu tekad. Ketika Rasulullah oleh pamannya ketika itu dibikin putus asa. Pamannya itu Abu Thalib. Muhammad, saya tahu rawing celik ya diomongin orang, udah berhenti aja berdakwah. Apa kata Nabi? Paman, andai saja engkau berikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai 2 takdir menghampiriku, aku mati di jalan ini, atau Allah takdirkan aku sukses menunaikan risalah dakwah dari Allah. Aku tidak menginginkan harta, aku tidak menginginkan wanita, aku tidak menginginkan tahta. Yang aku inginkan hanya ridho Allah Ta'ala. Nah itu tekad namanya, tekad kuat. Maka sok bertekad. Kenapa? Ibadah itu sebenarnya bukan masalah fisik, tapi masalah hati. Kan ada orang yang gini, Pak Ustadz, abi mah sanes tuh hoyong tahajud teh. Tapi Pak Ustadz, abi mah punya mata yang JM Pak Ustadz. Naon JM teh Pak? Jago molor. Jadi susah bangun Pak Ustadz. Oh gitu Pak. Suatu ketika saya lewat ke pos ronda mau ke masjid. Pak, Masya Allah lagi apa ini jam 1:30 masih bangun. Nonton Piala Dunia Pak Ustadz. Hari Piala Dunia mah bisa kan, hari tahajud itu bisa. Berarti masalahnya di mata apa di hati? Masalahnya di hati. Maka kalau ada tekad di hati akan menjaga takwa, bahwa ibadah saya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi Syawal dan 11 bulan selanjutnya saya ingin selalu menjaga ketakwaan. Tekad yang kuat itulah yang akan menjaga takwa kita. Nomor sabaraha Bu? Nomor kelima. Ya, nomor kelima adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu bersungguh-sungguh, berusaha maksimal, berupaya optimal, bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang takwa. Itu mujahadah, jadi kesungguhan kita. Ya, salah satu tanda kesungguhan kalau tahajud dialarmin, gitu ya, HP itu disetting. Pak Ajengan, Pak Ustadz, abi mah levelnya bangun jam 4 cukup lah, wudhu 5 menit, sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah tiba-tiba menjelang subuh, tesawios Pak, itu teh oleh Allah tetap dihargai. Kenapa? Khairul amal adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal itu dawam, kontinuitas, walaupun sedikit. Ulah kieu ibu bapak teh tahajud 11 rakaat. Tapi keur boga hutang wungkul. Ari geus beres hutang mah hudang teh setengah genep deui. Nah, enggak bagus. Walaupun kita 10 menit sebelum adzan bangun dan ada sempat wudu dan tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, jalankan. Karena itu menunjukkan kita ada kesungguhan untuk ibadah. Bapak, alhamdulillah cukuplah. Walaupun kami teh bukan pengusaha, tapi ya apa, abdi negara oge lah cukup untuk makan minum. Aya kelebihanana, aya budak yatim. Cep ka dieu, Pak Ustadz, ieu teh ngasuh anak yatim muhun. Ieu sabaraha sabulan ieu murang kali ieuna kebutuhanna nya panginten pas sanes kantorna mah sekitar di 500.000 Pak, kanggo tuangna, kanggo sakolahna, kanggo jajana segala macam. Oke. Bismillah, abdi ingin mujahadah ayeuna mah hoyong ulah tepikeun ka maot teh teu mawa naon-naon. Dug hulu pet nyawa ngudag-ngudag dunia, berangkat ke kantor masih gelap, pulang dari kantor sudah gelap kembali. Mati, nggak ada sedikit pun yang dibawa. Hasil perjuangan saya mengejar harta. Saya ingin ada yang dibawa. Pak Ustadz, wios anak yatimku saya dibesarkan kebutuhannya. Pak Ustadz, saya ingin mujahadah, kasih alarm ya tiap bulan tagih aja ke saya. Jangan malu, jangan sungkan Pak Ustadz. Sebab ibadah malah mun teu dipaksakeun moal bisa ibadah terus. Ya Ustadz, iya Pak. Tanggal 1 teh terus aya screening dibuka WhatsApp. Bapak seperti yang Bapak minta mengingatkan barangkali untuk santunan anak yatim. Oh mohon Pak Ustadz, mangga ditransfer atanapi Pak Ustadz ka dieu ngutus santri. Masya Allah. Nah itu menunjukkan mujahadah.
Jadi mujahadah itu bukan kayak roman semangat-semangat picisan. Saya akan tahajud, saya akan jadi orang soleh. Allah itu mah, alay sudah harus lewat kita mah. Tapi harus lebih teknis. Apa cara? Mau tahajud, alarmkan. Mau ingin infak, sampaikan, tagih aja ya. Tagih itu pun maksakan, betul enggak? Karena kata guru saya, kalau kamu ingin jadi ahli ibadah, doanya simple. Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Kalau ada orang yang nagih, ya pasti kita tuh 500.000 dikeluarin aja. Kenapa? Masa orang datang ke rumah kita ngeles, maaf ya, nggak mungkin kan, maksain. 500.000 ibu datang ke Ampera sekali makan. Jeung suami dengan anak-anak 500.000 sekali makan. Iya mah jang budak sabulanun. Anak yatim. Kita nanti sudah mati. Anak ini jadi kiai, jadi ulama, jadi ustad. Dia banyak mengerjakan kebaikan, banyak mengajak kebaikan. Pahalanya mengalir kepada kita yang menyantuninya. Masya Allah. Maka kalau ibu bapak ingin jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, maka paksakan dengan cara ini. Mujahadah. Dengan teknisnya tadi, maksakan. Betul Pak? Bisi bapak tepak ustad, abi madu, dah jangan anak istri ge menipas-pasan. Bapak ibu punten rada kasar. Membesarkan anak sendiri mah, membiayai anak sendiri mah hayam oge bisa. Doma oge, ayam kan Pak? Ayam ketuk-ketuk dikasihkan, burung ketuk-ketuk dikasihkan ke anaknya. Apa bedanya kita dengan hewan? Tapi yang hebat manusia itu bukan hanya menghidupi anak istri, tapi dia berbagi. Walaupun sesuai kadar kemampuan kita, ya baru bisa 50.000 sebulan. Baru bisa 100.000 sebulan. Pak DKM ke bidang bendahara ingetinnya tiap tanggal 1 saya listrik masjidku saya. Oh hebat tuh Pak. Bapak lagi nonton sinetron atau nonton Persib? Nonton Persib kieu. Di masjid ada yang ngaji Quran. Bapak teh nuju nonton Persib, tapi aneh. Di tulisan malaikatnya Bapak aya tuh lagi ngaji Quran. Tulisannya kenapa? Karena listrik masjid ku Bapak ditanggung Pak DKM. Kanggo listrik masjid mah puntennya tiasa teu kinten-kinten sama saya aja. Berapa sih sebulan listrik? Nya karena 300.000 Pak. Oh ya sama saya aja ya, tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa. Cukup Pak DKM aja yang tahu. Bapak tertidur, ada orang yang baca Quran, pahalanya dapat, listriknya dibiayai oleh kita. Ini namanya amal jariah. Kita udah mati tapi terus pahalanya mengalir ke kita. Kita lagi tidur tapi pahalanya terus masuk ke rekening tabungan amal kita. Kenapa? Karena ada mujahadah untuk berinfak. Masya Allah. Nomor sabaraha ibu bapak waktosnya habis. Mu'akobah. Nah mu'akobah teh naon Pak? Lamun ajmiyah geus teu mental. Murokobah aduh saya mah da Pak Ustad geus membatu meureunnan. Ada namanya mu'akobah. Apa itu mu'akobah? Mu'akobah teh bapak ibu menghukum diri. Bahasa agama nama mengkifarati diri. Contoh begini, Bapak kan tadi nomor pertama komitmen. Tidak ada malam kecuali saya sholat tahajud. Tidak ada pagi kecuali sholat duha. Tidak ada bulan kecuali saya menyantuni anak yatim. Misal, ternyata meleset. Nah, jangankan tahajud, sholat subuhnya kesiangan. Maka Bapak teh pagi-pagi langsung ngeluarin ti dompet 100.000. Pak, nah meni soleh tarati sasari. Tadi malam saya tidak komit tahajud kelewat. Nah itu berarti Bapak menghukum diri dengan cara mengkifarati kelalaian Bapak dengan berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan akan menutup keburukan. Contoh lagi. Bapak teh tadi di jalan, nah bet aya istri ngalewat bari seksi. Nah kalaka kieu ngabedeleng. Aduh Pak Ustad rek menunduk. Lebar Pak Ustad. Ari rek ditingali dosa. Tapi eleh Pak Ustad ku nafsu. Kalau ditingali we eta nu seksi teh. Ari geus beres teh astagfirullah. Ya urang geus kolot masih keneh we.
kapancing kuno kararitu tua-tua keladi makin tua makin jadi aduh istighfar astagfirullahaladzim langsung bapak ngaluarin artos. Nggak usah istighfar. Atau bapak istighfar 1000 kali. Atau setiap saya melihat misalnya video porno atau melihat perempuan seksi atau apapun, saya akan saum 3 hari. Itu menghukum diri namanya mu'aqobah. Nah itu namanya mu'aqobah. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Begini Pak, suatu ketika Aisyah keceplosan. Jadi gini, ada tamu ke rumah Nabi. Punten, pendek, hitam, pesek, goreng patut lah gitu kasar nama. Beres konsultasi dengan Nabi, keluar kan tamu itu ke Nabi banyak. Nah Aisyah untuk mengidentifikasi atau apa ya, menyebutkan ciri-cirinya, refleks, keceplosan. Ya Rasulullah, siapa orang yang pendek, hidung jeung pesek teh gitu. Siapa orang yang anu peceklek hidung jeung naon bahasa Sundana pesek teh? Apa Pak? Pegek. Demes. Demes teh bahasa Inggris bahasa Sunda Pak. Oh demes. Eta teh ya Rasulullah sanu tadi nu pendek hidung jeung pesek teh. Nabi berubah ininya. Wajahnya. Aisyah, kamu menghina ciptaan Allah, kata Nabi. Merasa Aisyah kelewatan kan. Aisyah tiba-tiba kayak kesetrum, astagfirullahaladzim. Dan beliau pun apa lari ke kamar Pak. Bu, ngapain? Diambil perhiasannya. Dan dia memanggil jariyahnya, jariyah itu pembantu lah ya nama. Ini antarkan ke Baitul Mal. Sambil nangis. Kenapa ya Ummul Mukminin teh ibunda kaum muslimin, ada apa? Aku barusan berbuat dosa, menyepelekan, menghinakan orang, menyebutkan kekurangan orang ini sebagai kiparat saya. Dibawa secanggum Pak Mas meureun sacanggum teh meureun sakumahanya ayeuna mah belasan juta, puluhan juta. Pak dibawa dan diwakafkan ke Baitul Mal. Itu apa namanya mu'aqobah, menghukum diri, mengkiparati diri. Nah itu bagus. Sayyidina Umar Pak, suatu ketika datang ke masjid. Wah trik. Kenapa takut ketinggalan? Pas datang ke masjid. Astagfirullah, innalillahi wa inna raji'un. Kurang mah innalillahi itu lamun aya nu maot kan? Bukan. Umar mah innalillahi karena musibah besar bagi dirinya. Musibah besar bagi kita apa? Gempa bumi. Bukan. Umar itu musibah besarnya ketinggalan sholat berjamaah. Datang ke situ, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah bubar sholat berjamaah, tiba-tiba Umar nunggu orang, nggak ada lagi mau berjamaah dengan yang lain tadinya, nggak ada orang lagi, hanya dirinya yang ketinggalan. Dia pun menangis dan sholat Pak sambil berlinang air mata. Allah menangis. Kenapa dalam sejarah hidupnya kali ini sholatnya saya sendiri? Tidak berjamaah, nangis. Beres sholat, dipanggil petugas Baitul Mal, ayeuna lembaga zakat lah, ke sini. Kebun kurma terbaikku hari ini, detik ini saya wakafkan untuk Baitul Mal. Hah? Itu teh kebun kurma terbaik Pak di Madinah, di sekitar Masjid Nabawi. Diwakafkan serta merta gara-gara apa? Ketika ditanya, wahai Umar tidak salah itu kan kebun kurma terbaik. Waduh sayang banget. Tidak, aku lebih sayang sholat berjamaahku terlewat. Ambil saja. Akhirnya Pak diwakafkan. Maka sekarang pelebaran Masjid Nabawi kan luas. Kenapa? Karena ada wakaf Utsman bin Affan, ada wakaf Umar bin Khattab, ada luar biasa. Itu diwakafkan gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Bapak ayah nu sedih tinggal sholat berjamaah, orang melewat. Masya Allah. Nah itu namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu menghukum diri atas kelalaian. Dalam ketaatan maupun melakukan kemaksiatan.
Astagfirullah ya Allah, kenapa saya tadi keceplosan? Di rapat malah menghina teman rekan kerja saya. Aduh, astagfirullah. Langsung sedekah, mengkifarati kesalahan saya sambil minta maaf juga sedekah atau istighfar berapa kali. Yang terakhir ya. Nomor berapa berarti Ibu Bapak? Yang terakhir nomor ketujuh, istiqomah. Istiqomah itu kontinuitas. Istiqomah itu ajeg, lurus, tegak. Nah, ajeg lah. Ya, kalau dia sudah memutuskan jadi orang baik-baik, kalau dia memutuskan gak akan berbuat jahat, gak akan. Kalau dia sudah berkomitmen untuk ahli ibadah. Nah, istiqomah. Dan istiqomah itu memang ada syarat-syaratnya. Maka saya suka ngirim ke Pak Prof Jali 7 cara mudah menjadi manusia istiqomah. Ada salah satunya lingkungan yang baik. Sesoleh apapun Bapak rigawana jeung punten anu teu pararuguh mah kabawa deui. Ada bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Selanjutnya apa? Sohibus solihah. Ada teman yang soleh yang selalu mengingatkan. Tahajud belum, tapi kade ulah teman wanita lamun bapak-bapak mah ya nge-WhatsApp, Pak udah makan belum, padahal mah istri orang. Nah itu mah bahaya ya. Ini mah teman soleh yang selalu mengingatkan pada kebaikan dan selalu mengingatkan menjauhi keburukan. Apalagi Pak, selain itu adalah bab istiqomah, tapi tentu harus ada pertemuan lain ya, nggak mungkin terbahas dalam kesempatan ini. Karena saya juga diminta ku Prof Jali untuk kalau ada tanya jawab tentang zakat, mangga disampaikan, Ustadz boleh enggak zakat ke transfer? Pak Ustadz boleh enggak zakat fitrah pakai uang? Pak Ustadz boleh enggak zakat ke pembantu? Pak Ustadz kalau kita di Bandung, tapi saya orang Jogja, zakatnya nanti pas mudik di Jogja atau di Bandung. Pak Ustadz, banyaklah pertanyaan tentang zakat kontemporer. Jadi untuk 7 cara menjaga takwa dicukupkan. Silahkan Ibu MC barangkali mau ada tanya jawab yang luring maupun daring, silahkan. Itu saja barangkali, sementara saya persilahkan dulu ke MC untuk memandu tanya jawab. Barangkali ada. Baik Bapak, atur nuhun. Silakan kami persilahkan para hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan, baik yang luring maupun yang daring. Ibu, mangga Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang muraqabah. Muraqabah itu kan artinya kita merasa selalu dilihat begitu ya. Lalu apa bedanya dengan ihsan Pak Ustaz? Ihsan kan sama itu. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang bagus Bu Dekan. Karena Bu Dekan tentu literaturnya banyak. Loh, bukannya ihsan itu begitu. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ibadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat engkau. Itu kan ihsan. Apa bedanya dengan muraqabah? Muraqabah bedanya lebih luas cakupannya. Kalau ihsan hanya ibadah. Kalau muraqabah menjauhi maksiat. Kalau muraqabah menjauhi ya misalnya korupsi, zolim, dan lain-lain lah, lebih luas. Kalau ihsan itu lebih kepada kebaikan aja. Kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ihsan lebih kepada ibadah aja, kebaikan. Kalau muraqabah merasa diawasi Allah dalam segala sendi dan segala sisi keadaan. Itu muraqabah. Muraqabah lebih luas daripada ihsan. Dan ihsan itu juga disebut manbaul ilmi. 3 dari sumber ilmu dalam Islam. Dalam Islam itu kan iman, Islam, dan ihsan. Iman turun Bu, subnya itu ilmu tauhid. Turun dari ilmu tauhid, bab ilmu kalam, perdebatan para ulama tentang ketuhanan. Yang kedua, Islam turun syariat.
Islam itu kan rukun Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Turun jadi syariat, sholatnya ruku, sujud, nah itu lebih rinci lagi. Tapi di bawah daripada syariat ada namanya fikih. Fikih mah boleh berbeda pendapat. Persis, sholatnya gini-gini, NU mah henteu. Persis enggak usoli, NU mah usoli pardo. Itu mah fikih, enggak apa-apa, perbedaan pendapat di irisan ketiga. Nah ihsan yaitu lebih dimensi sosial, kemanusiaan, ihsan. Nah ihsan itu turunnya ke akhlak, subnya dari ihsan ke akhlak. Dari akhlak turun ke adab. Pernah dengar adab, Bu? Adab orang tua, adab anak kepada orang tua, adab murid kepada guru. Nah itu dari ihsan turun ke akhlak, dari akhlak turun ke adab. Saya di TV ngisi ceramah adab-adab Islami. Adab mertua kepada menantu, adab menantu kepada mertua, adab mandi, adab memasak, adab apa itu saya bahas setiap hari Selasa malam Rabu di MKTV. Kalau fikih kontemporer di MKFM setiap hari Jumat sore. Kalau di Indosiar itu jam 7 pagi Mamah Dedeh bukan saya. Ya, Pak Ustadz asatara aya di Indosiar itu Mamah Dedeh. Itu Bapak Ibu mangga nuhun manawi tiasa dipahami Ibu. Alhamdulillah nuhun mangga Bu MC. Mangga silakan. Ada lagi? Mangga Teh Heli. Terima kasih. Pak Ustadz saya mau tanya terkait dengan tadarus. Tadarus. Iya. Terutama pada bulan Ramadan ini, insya Allah berusaha untuk selalu membaca Al-Quran. Tetapi ketika kita sedang haid, apakah kita bisa mengganti dengan mendengarkan dari handphone atau dari laptop, dari apapun begitu Pak, dengan surat yang hancak kita gitu? Mohon mangga, Bisa. terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya terima kasih. Tadarus itu salah satu dari ibadah yang harus digalakkan ketika Ramadan. Karena Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka tadarus. Nah ibu-ibu yang jadi masalah sedih ya. Lagi semangat-semangatnya targetkan namun ibu pingin 1 khotaman tiap pada sholat 2 lembar aja. 1 khotam. Pak Ustadz kan 1 khotam tahun kemarin saya kan ingin lebih baik tahun ini. Simple aja. Tinggal nambah 2 lagi tiap ba'da sholat 4. Jadi nanti 2 khotam. Kan 4 dikali 5. Ya berapa Bu? 20 lembar itu 2 juz sehari. Pak Ustadz abi mah ingin 3 khotam bisa kok. Tiap ba'da sholat 6 lembar aja hebat. Tapi yang bikin sedih ibu-ibu kan, aduh Pak Ustadz kenikmat-nikmatnya saya tadarus. Tiba-tiba datang bulan kumaha tuh Pak Ustadz. Memang ulama berbeda pendapat, tapi lebih aman apalagi kita mazhab Syafi'i tidak membaca Al-Quran. Apalagi kalau yang dipegang dan lain-lain. Atau kumaha ibunya seueur zikir, seueur sholawat. Kalau mendengarkan boleh mendengarkan. Misalnya di HP nyalakan ini ayat yang kita baca. Tapi Pak Ustadz bisa nggak itu masuk ke bacaan kita? Jadi nanti tinggal kita ngelanjutin aja. Ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena ya idza quri'al Quran pastami'ulah, ketika ada dibacakan Al-Quran pastami'u, simaklah. Dengan menyimak itu ya seperti hukum orang yang membaca. Kan di Persis ini kita bukan bicara, kan ada perbedaan mazhab. Kalau di Persis mah imam lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, kita ngedengerin aja kan. Imam baca surat ngedengerin aja, nggak usah baca Fatihah gitu di Persis. Kalau di NU kan imam waladhdallin amin, kita ngejar Fatihah kan gitu di NU. Nah berarti Persis salah satu dalilnya pastami'ulah, kalau diperdengarkan Al-Quran pastami'u, dengarkanlah. Maka akhirnya hukum yang membaca sama dengan hukum yang mendengar. Hukum yang mendengar sama dengan hukum yang membaca. Berarti ibu kalau merujuk ke ulama yang ini, berarti nanti tinggal lanjutkan aja. Gitu ya, berarti tidak usah ngulang. Walaupun ada ulama beda lah, namanya juga qiraatul Quran, membaca bukan mendengar. Berarti kan itu mah yang ini mah ya dibalikan deh, mangga. Kalau mau mengikuti ulama yang tetap namanya juga tadarus, membaca ya harus dibaca bukan hanya mendengar. Tapi untuk mengisi kekosongan mendengarkan Al-Quran itu
bagus ya, walaupun haid tidak masalah, karena yang dilarang itu kan oleh sebagian ulama membacanya, ya apalagi menyentuhnya. Begitu Bu. Jadi kalau lebih aman mah ya mendengar murota tapi tetap hanca tadarus mah sesuai dengan yang sebelum haid aja dilanjutkan. Begitu Ibu. Nuhun, mudah-mudahan bisa dipahami. Mangga. Baik, mungkin yang ada di Zoom ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada? Oh, tidak ada. Prof Jali mungkin, Prof Jali? Mangga. Mangga, Prof. Terima kasih Pak Ustadz dan atas kesempatan. Biasanya kalau terkait Ramadan punya ada momen apa tadi yang Pak Ustadz katakan membayar zakat gitu ya. Ini juga sangat penting untuk kami ketahui, terutama zakat profesi kita sebagai sebagai pengajar di sini. Jadi kalau dilihat dari misalnya zakat mungkin dalam setahun itu udah nisab lah gitu ya, udah wajib. Nah, zakat ini kan ada yang dari penghasilannya ada yang dikeluarkan, kemudian ada yang ditabung. Nah, kalau tabungan ini kan biasanya dikeluarkan tiap tahun ya Pak Ustadz ya, tiap tahun keluarkan. Nah, ketika datang sekarang bulan Ramadan ya, dari tabungan yang sudah dikeluarkan zakatnya, apakah wajib dikeluarkan lagi ya, atau hanya kita menghitung dari awal bulan dilihat dari penghasilan itu, atau termasuk tabungan juga harus dikeluarkan gitu. Terima kasih, Masya Allah. Ini bagus pertanyaannya karena mewakili kepenasaran orang ya. Apakah kemarin kan udah dijakati tahun kemarin gitu ya. Tapi sekarang kena lagi enggak nisab. Nah gitu. Yang pertama saya akan membahas dulu zakat profesi. Zakat profesi enggak ada di Al-Quran, enggak ada di hadisnya. Itu ijtihad para ulama kontemporer. Kenapa? Karena potensi zakat itu bakal hilang 80% kalau zakat profesi tidak disyariatkan lah gitu ya oleh para ulama. Kenapa? Zaman Nabi mah nggak ada jasa Pak, betul. Jadi tentara karena Allah aja nggak ada gaji tentara zaman Nabi. Ngobati orang zaman Nabi karena Allah aja nggak ada dokter digaji kayak sekarang gitu ya. Digaji dokternya gede-gede udah gitu praktek di mana-mana, nggak ada zaman Nabi ngobatin. Ya terima kasih aja didoain jazakallah, terima kasih gitu aja. Ngajar, ada nggak zaman Nabi dosen digaji gitu ya? Nggak ada. Jadi kalau profesi misalnya tidak ada zakatnya, hilang potensi. Sedangkan di Al-Quran secara umum kan hud min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Sekarang semua main di jasa. Kalau nggak ada zakat profesi, udah atau orang miskin kekelepekan. Dan sekarang manutani, sahanutani sekarang. Walaupun ini fakultas pertanian, saya nanya seberapa hektar yang sekarang bapak ibu tararani, enggak kan? Mainnya di jasa semua. Maka akhirnya para ulama bersepakat, ya ulama kontemporer, wabil khusus Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada zakat profesi. Karena tidak ada di Al-Quran hadisnya, atau beda-beda prakteknya, teknisnya. Karena nggak ada pakem dari zaman nabinya, beda-beda. Ada yang dikiaskan ke zakat pertanian, udahlah setiap bulan kalau gajinya lebih dari 6.500.000-an, keluarkan saja langsung 2,5%. Ada yang merujuk ke situ. Ada ulama yang merujuknya ke emas perak. Kalau gaji dia, kan kalau pertanian mah nggak nunggu setahun tiap panen kan Pak, jadi tiap gajian aja keluarin 2,5%. Kalau merujuk ke kiasnya, kias itu menyepertikannya ke pertanian, itu mah tiap panen aja atau tiap gajian aja keluarin. Nah kalau merujuk kepada ulama yang mengkiaskannya ke emas perak, profesi itu, gaji kita semua itu, berarti satu dikeluarkannya 1 tahun sekali, haul. Kan emas itu zakatnya haul kalau 1 tahun. Yang kedua, nisabnya minimal 85 gram emas. Kita ambil saja luruskan, emas 1 gramnya 1 juta. Berarti Bapak wajib zakat profesi kalau gaji Bapak diakumulasi 12 bulan itu ada 85 juta. Jadi gaji nutos 7,5 juta mah Bu, nutos 7 juta kaditu keluarkan zakat profesi, karena nanti diakumulasi setahun 85 jutaan, keluarkan 2,5%.
Nah, kalau merujuk ke emas perak. Loncat ke pertanyaan inti dari Profesor Jali, bahwa gimana nih, saya kan tiap gajian ada yang dipakai untuk kehidupan, ada yang ditabungkan. Terus aja dimasukin ke tabungan. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz, lebih nih 85 juta keluarkan tahun kemarin. Sekarang ketemu lagi tahun sekarang. Aduh, ayah malah bertambah-tambah nih Pak Ustadz. Ayah 130 ya. Belum 2 kali lipat sebenarnya. Tapi ini kan udah kena lagi tahun nih. Tetap keluarkan zakat enggak? Tetap keluarin zakat 2,5%. Jadi tidak ada entos tahun kamari kan iya teh artos nu kamari-kamari kene hanya ngendap aja tabungan buat anak nanti apa gitu. Nah tetap aja 2,5% tiap haul. Sama emas juga. Tahun kemarin kita zakat emas karena di lemari kita emas 85 gram. Di lemari anu dianggo mah ku ibu bapak teu kudu dijakatan. Walaupun nganggo 5 kilo, kun ka kieu ibu teh tiap ngajar tuh. Iya 5 kilo. Itu nggak usah dijakati. Kenapa? Yang harus dijakati itu yang invest. Kalau perhiasan mah nggak usah dijakati. Nah invest itu baik di laci ya, baik di lemari, baik di bawah bantal. Atau sekarang mah di bank syariah ada kan invest emas ya, yang tidak fluktuatif oleh mata uang ya, emas stabil. Itu walaupun tahun kemarin udah dikeluarin 2,5%, ya tahun sekarang kalau masih tetap di nisab tidak turun, malah lebih atau berkali lipat, ya tetap aja keluarin 2,5% dari keseluruhan. Gitu Pak. Nah tabungan juga sama. Gimana Pak Ustadz lamun dobel? Tabungan ayah, gaji ayahna jakatan deui. Gimana? Ya kalau ini makan zakat profesi 2,5% aja diakumulasi. Kalau Bapak merujuk ke emas, kecuali kalau merujuk ke pertanian tadi berarti setiap gajian keluarkan langsung gitu tiap bulan. Kalau ke emas kan 1 tahun tuh keluarkan 2,5%. Tabungan mah beda deui, ya mah 2,5% keluarkan karena itu mah ya harta invest kita. Gitu. Barangkali Pak bisa dipanggil. Alhamdulillah. Itu saja barangkali masih ada atau sudah habis waktunya? Baik, cukup 3 Ibu ya. Baik Pak Ustadz, kami persilahkan untuk menutup dengan doa. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terasa 1 jam lebih Bapak Ibu kita semua bersama-sama membahas 7 cara menjaga takwa. Masih ingat Ibu yang pertama apa? Muahadah, komitmen ya. Ada muraqabah, ada muhasabah, ada azmiyah, ada mujahadah dan lain-lain. Mangga amalkeun supaya engke Sawal tetap ulah soleh di Ramadan wungkul. Tapi soleh juga 11 bulan selain Ramadan. Zakat ya simpel zaman sekarang mah searching aja lah ya, lebih detail lagi mah mangga. Pada intinya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan bisa diamalkan dengan istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, tuntun kami, bimbing kami di penghujung usia kami yang sebentar lagi. Ya Allah, kami semua pelan tapi pasti akan menghadap-Mu. Maka ya Allah, izinkan kami husnul khotimah, sisa usia banyak ibadah, komitmen menjauhi maksiat, dan selalu banyak menebar manfaat kepada sesama. Ya Allah, jaga takwa kami bukan hanya di bulan Ramadan pun di luar bulan Ramadan, supaya kapanpun dimanapun suatu ketika Engkau mengutus Ijrail untuk mencabut nyawa kami, izinkan saat itu ya Allah sepuncak-puncaknya iman kami, sebaik-baiknya akhlak kami, sebanyak-banyaknya bekal berpulang kami. Kami sadar dunia fana, kami sadar dunia sementara,
Sadarkan hati kami untuk mengejar akhirat yang abadi selamanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, anugerahi kami husnul khotimah. Sekelam apapun dosa-dosa masa lalu kami, tapi mohon di penghujung usia izinkan kami untuk mengakhiri hidup kami dalam keadaan penuh kebaikan ya Allah. Dosa telah ditaubati ya Allah. Banyak amal berbekal pulang menghadapmu. Allahumma anta rabbuna farzukna al istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, anugerahi kami istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih yang berbicara baik, yang menyimak baik, tapi ada yang lebih baik yang mengamalkan 7 cara menjaga takwa tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ustadz Syaifuddin Abdul Fattah. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara kajian rohani pada hari ini. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan, marilah kita tingkatkan ibadah, memohon berkah, serta bermuhasabah, bertafakur, dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat ilahi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga selalu terjalin silaturahmi. Selamat beraktivitas kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, Bu Dekan, Prof. Jali, hadirin.